Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas inayah dan petunjuknya lah sehingga kita berada dalam situasi yang penuh dengan kenikmatan, sehat, afiat, dan bisa melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kita sampaikan, semoga dengan itu senantiasa kita mendapatkan rahmat dari Allah dan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat-sahabat, para pemirsa, penggemar, dan subscriber Haris Dakwah Channel yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan tentang kisah atau sejarah, pembacaan sejarah hidup dari Rasulullah SAW dari lahir hingga mati hingga wafat beliau. Nah, dalam kesempatan ini tidak terasa kita memasuki episode yang ke-5 dan ini masih terkait dengan tema di bawah atau masa kenabian, risalah dan dakwah di bawah naungan nubuwah dan risalah. Pada episode yang lalu telah disampaikan bahwa Rasulullah SAW dalam periode di bawah naungan nubuwiyah dimulai dari tatkala usia beliau 40 tahun dan menerima wahyu di Gua Hira, kemudian yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Nah, kemudian tidak lama kemudian ada masa terputusnya wahyu beberapa saat atau yang disebut dengan fatrah. Kemudian Jibril turun dengan menyampaikan wahyu yang kedua kalinya. Dengan menyampaikan surat Al-Mudaththir. Telah disampaikan pula tingkatan-tingkatan turunnya wahyu. Nah, sekarang kita memasuki tahapan dakwah Rasulullah SAW. Nah, ini terbagi dua, saudaraku. Jadi kali ini saya ingin menyampaikan yang tahapan pertama, yaitu dakwah ke jalan Allah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian nanti episode berikutnya akan disampaikan dakwah secara
terang-terangan. Nah, saudara-saudaraku yang saya muliakan, setelah mendapatkan perintah untuk berdakwah dengan turunnya awal surat Al-Mudaththir yang dibacakan pada episode yang lalu, Rasulullah segera bangkit dan mulai menjalankan dakwah ke jalan Allah. Pada saat yang sama, kondisi kaumnya mengalami keterbelakangan. Agama mereka hanya berkutat pada penyembahan berhala yang berupa patung atau asnam maupun tempat-tempat keramat, outsan. Nah, ketika mereka ditanya alasan menjadikan patung-patung sebagai sesembahan, mereka tidak memiliki jawaban kecuali hanya berujar, seperti inilah kami mendapati bapak-bapak kami beribadah. Tindak tanduk perangai mereka hanyalah kekasaran dan kekerasan. Mereka tidak memiliki solusi dengan cara-cara lain untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Nah, kecuali satu dengan kilatan pedang. Namun demikian, di Jazirah Arab, mereka merupakan kiblat dalam hal keagamaan. Begitu juga contoh terdepan dalam hal pembangunan peradaban dan orang-orang yang rela mempertaruhkan diri mereka demi eksistensi mereka. Makanya kenapa adanya perintah untuk melakukan dakwah sembunyi-sembunyi ini, sebenarnya di sini ada terkandung hikmah. Jadi kemunculan Islam secara siri, sembunyi-sembunyi, hikmahnya adalah agar penduduk Mekah tidak kaget dan bergejolak dengan adanya suatu perkara yang mengusik keyakinan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang saya banggakan, nah, dalam misi dakwah pertama ini, dakwah ke jalan Allah secara sembunyi-sembunyi ini, jadi Rasulullah mengajak pada sahabat-sahabatnya, gitu, yang disebut dengan generasi pertama, generasi awal. Karena perintah dakwah yang pertama berupa dakwah secara sembunyi-sembunyi, sudah sewajarnya apabila sasaran pertama dari dakwah Rasulullah SAW ini adalah orang yang paling dekat dengan beliau di antara keluarga dan sahabatnya. Rasulullah menyuruh mereka untuk masuk Islam.
Beliau juga menyuruh kepada orang yang beliau kenal gemar berbuat baik dan mencintai kebenaran. Mereka pun mengenal kejujuran Nabi dan kebaikannya. Orang-orang yang tidak memiliki keraguan sekali sedikit pun akan keagungan pribadi Rasulullah SAW. Kemuliaan dan kejujuran ucapannya langsung menerima ajakan. Mereka dikenal dalam sejarah Islam dengan sebutan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam ini adalah istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Harithah bin Surahbil Al-Kalbi, sepupu beliau Ali bin Abu Talib yang saat itu masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau. Serta sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq. Mereka semua masuk Islam pada hari pertama dakwah sirriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu Abu Bakar sangat gencar dalam mendakwahkan Islam. Dia adalah seorang laki-laki yang lembut, penyayang, mudah bergaul, berakhlak mulia dan terkenal baik. Banyak dari kaumnya yang datang dan senang kepadanya lantaran luasnya wawasan yang dimiliki, kesuksesannya dalam bisnis dan luwes dalam pergaulan. Abu Bakar menyuruh orang yang percaya kepadanya, kepada dirinya, dari sekian orang yang terbiasa bergaul dengannya. Di antaranya sahabatnya yang masuk Islam melalui dakwahnya antara lain Utsman bin Affan Al-Umawi, Zubair bin Awam Al-As'adi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zahrayan, dan Talhah bin Ubaidillah At-Taimi. Nah, 8 orang ini merupakan para pendahulu umat manusia yang memeluk Islam. Mereka lah generasi pertama dan cikal bakal tumbuh kembangnya agama Islam. Nah, saudaraku yang sama-sama berbahagia, setelah keislaman 8 orang tersebut, satu persatu orang-orang terpercaya di kalangan umat ini juga menyusul keislaman mereka. Di antara mereka adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah dari Bani Haris bin Fihr, Abu Salamah bin Abdul As'ad Al-Makhzumi beserta istrinya Ummu Salamah, Al-Arqam bin Abu Al-Arqam Al-Makhzumi, Utsman bin Maj'un Al-Jumahi beserta kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah, Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf, Sa'id bin Zaid Al-Adawi beserta istrinya Fatimah binti Al-Khattab Al-Adawiyah, saudari Umar bin Khattab, Habab bin At-Tamimi, kemudian Ja'far bin Abi Talib serta istrinya Asma binti Umais, Khalid bin Sa'id bin Al-As Al-Umawi beserta istrinya Aminah binti Khalaf,
Kemudian saudaranya Amru bin Sa'id bin Al-As, Hatib bin Al-Haris Al-Jumahi beserta istrinya Fatimah binti Al-Mujallil. Juga saudaranya Al-Khattab bin Al-Haris beserta istrinya Hukaihah binti Yasar. Saudaranya lagi Ma'mar bin Al-Haris Al-Muhtalib bin Azhar Az-Zuhri beserta istrinya Ramlah binti Abi Auf dan Nuaim bin Abdillah bin Nuham Al-Adawi radhiyallahu anhumah. Mereka semua adalah bagian dari suku Quraisy dari berbagai jalur keturunan. Nah, adapun as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang masuk Islam pertama ini di luar suku Quraisy, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud Al-Hadali, Mas'ud bin Rabi'ah Al-Qari, Abdullah bin Jahsi Al-As'adi beserta saudaranya Abu Ahmad bin Jahsi, Bilal bin Rabah Al-Habsi, Suhaib bin Sinan Al-Rumi, Ammar bin Yasir Al-Unsi beserta kedua orang tuanya Yasir dan Sumayyah, dan Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhumah. Selain para wanita yang telah disebutkan, ada juga para pendahulu lain dari kalangan mereka, di antaranya Ummu Aiman Barkah Al-Habasiyah, Ummu Al-Fadil Lubabah Al-Kubra binti Al-Haris Al-Hilaliyah, istri dari Paman Rasulullah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan Asmah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhumah. Dalam sejarah Islam, mereka semua dikenal dengan as-sabiqun al-awwalin, as-sabiqun al-awwalun. Setelah dilakukan penelitian mendalam oleh para ahli ulama, diketahui bahwa jumlah mereka mencapai 130 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun belum diketahui secara pasti apakah mereka semuanya memeluk Islam pada masa dakwah sirriyah atau sebagian mereka masuk Islam pada masa dakwah jahriyah atau dakwah secara terbuka. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, nah, apa yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi misi dakwah pertama ini kepada Rasulullah SAW ialah sholat. Nah, salah satu perkara yang pertama diturunkan pada awal mula dakwah berkaitan dengan hukum adalah perintah sholat. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah dan para sahabatnya telah terbiasa melaksanakan sholat. Namun para ulama bersilang pendapat adakah sholat wajib sebelum turunnya perintah melaksanakan sholat 5 waktu atau tidak. Di antara mereka berpendapat bahwa Rasulullah dan sahabat waktu itu melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Nah, Al-Harits bin Usamah meriwayatkan dari jalur Ibnu Lahiyah secara bersambung dari Zaid bin Harisah bahwa pada awal-awal turunnya ayat Al-Quran, Jibril datang kepada Rasulullah
Jibril datang kepada Rasulullah dan mengajarkan tata cara wudhu. Seusai berwudhu, beliau mengambil seciduk air lalu memercikannya ke kemaluan. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis yang senada. Hadis serupa juga diriwayatkan melalui jalur Al-Bara bin Azib dan Ibnu Abbas. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, salat merupakan kewajiban pertama yang diperintahkan. Nah, Ibnu Hisam menyebutkan bahwa Nabi dan para sahabatnya ketika tiba waktu sholat, mereka segera bergegas ke lereng bukit. Nah, kenapa ke lereng bukit? Oleh karena agar supaya tidak diketahui oleh kaumnya. Sholat mereka dirahasiakan. Nah, Abu Talib, paman Rasulullah, pernah melihat Nabi dan Ali mengerjakan sholat. Ali, anaknya, Ali bin Abi Talib, bersama Rasulullah mengerjakan sholat. Nah, kemudian melihat itu Abu Talib mengajak keduanya berbincang-bincang tentang apa yang keduanya lakukan. Ketika Abu Talib mengerti hakikat sholat, dia memerintahkan keduanya untuk tetap mengerjakannya. Nah, jadi Abu Talib ini, paman Rasulullah ini, ya, sempat mengerti hakikat sholat ini. Nah, itulah saudara-saudaraku, ibadah yang diperintahkan kepada kaum muslimin di tahapan pertama periode Mekah. Pada tahap ini tidak diketahui adanya ibadah. Orang-orang Makkah belum mengetahui adanya aktivitas ini, perintah maupun larangan lainnya, selain berkaitan dengan perintah sholat. Jadi tahap ini hanya perintah sholat saja yang sahabat-sahabat ketahui. Jadi belum ada turun perintah-perintah lain, baik merupakan anjuran, kewajiban, ataupun menjadi larangan. Nah, kenapa? Karena pada tahapan ini wahyu yang turun lebih menitik beratkan kepada perkara penguatan sisi-sisi tauhid, sisi-sisi mengesahkan Allah. Ajakan untuk menyucikan jiwa, mengajak mereka untuk berakhlak mulia, akhlakul karimah, menggambarkan tentang surga dan neraka hingga seolah-olah melihatnya secara langsung, menasihati mereka dengan nasihat yang menyentuh hingga membuat hati menjadi lapang dan menenteramkan jiwa mereka, dan mendorong mereka untuk merasakan suasana yang berbeda dengan suasana masyarakat jahiliyah pada saat itu. Nah, jadi hanya seputar hal-hal yang demikian itulah yang diperkenalkan oleh Islam, oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya, pengikut pertama yang disebut dengan generasi as-sabiqunal awwalun ini. Nah, saudara-saudaraku yang saya
hormati dan dirahmati Allah. Nah, tiba waktunya untuk saya sampaikan yang terakhir dari uraian ini, yaitu tahapan pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi ini di mana dilakukan di periode Mekah adalah berlangsung atau berjalan selama 3 tahun. Pada saat itu dakwah yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya masih bersifat individu, belum ada ditujukan kepada kelompok-kelompok masyarakat, karena beliau belum mendakwakan Islam secara terang-terangan dan kepada masyarakat luas. Ya, meski sejatinya orang-orang Quraisy telah mengetahui sepak terjang beliau, berita tentang Islam memang telah tersiar hingga pelosok Mekah dan menjadi buah bibir masyarakat. Nah, ada yang beriman dan tak sedikit pun yang mengingkarinya. Bahkan sebagian mereka menyiksa siapa saja yang mengikrarkan keislaman. Nah, secara umum orang-orang Quraisy belum terlalu mempermasalahkannya karena Rasulullah SAW belum menyinggung kesesatan agama mereka dan juga belum membicarakan Tuhan-Tuhan mereka. Nah, banyak sekali yang kita baca dan dengar berbagai uraian yang menggambarkan penyiksaan terhadap para sahabat Nabi yang pada periode pertama ini melakukan kegiatan dakwah siriyah, dakwah tersembunyi ini, jadi banyak disiksa oleh petinggi-petinggi atau orang-orang yang terpandang di suku Quraisy. Namun di sini kita tidak terlalu membahas hal-hal yang demikian. Nah, itulah yang bisa kita disampaikan di uraian mengenai dakwah tahapan pertama ke jalan Allah secara sembunyi-sembunyi ini. Dan nanti pada episode berikutnya akan disampaikan dakwah tahap kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan. Nah, ini panjang ini, jadi pembahasannya. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya, episode berikutnya, kita akan sampaikan dakwah secara terang-terangan ini, ya. Jadi antara lain nanti ada perintahnya, termasuk Islamnya dari sahabat Umar bin Khattab, ya. Nah, ya nanti juga termasuk bagaimana sikap pamanda Rasulullah Abu Talib dan keluarganya di dalam hal merespon dakwah Rasulullah yang dengan sahabat-sahabatnya yang dilakukan secara terbuka nantinya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga bermanfaat. Saya doakan sahabat tetap sehat dan tetap semangat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.